Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu itu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali pergilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semangat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Salam sehat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama, kadang kita melihat ada teman-teman kita yang hidup dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria tadi yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli oleh para perampok. Kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Orang Samaria dalam perumpamaan ini menjadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Tuhan Yesus sebagai contoh yang harus kita teladani. Belajar dari perikop hari ini, marilah kita menerapkan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa.
Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.